membeli, dia minjemin uang, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair, akhi. Abu Zaid, ada yang lain bisa membantu? Kata yang dicetak tebal dan digarisbawahi itu yang mempengaruhinya menjadi riba. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa ribanya dengan kata cetak tebal dan digarisbawahi? Lebih spesifik. Kalau tadi silahkan, silahkan ya kawan. Ada yang raise hand? Nah, Ustaz. Ya, Eh, Mungkin akadnya itu wakalah mungkin, Ustaz. wakalah, maksudnya wakalah. Karena calon pembelinya bila mengatakan belikan untukku. Terus, terus apa hubungannya wakalah dengan riba? Wakalah ya wakalah. Kalau wakalah tidak ada kelebihan hak, kelebihan uang yang dibeli, Ustaz. Nggak boleh wakalah bil. Wallahu a'lam, Ustaz. Ya, jazakallah khair. Ya, siapa yang bisa membantu? Silakan. Set. Ada. Jadi gini Ustaz, ini kan lembaga membeli barang untuk dijual kembali, tapi dia belum memiliki dulu eh, ruko ini sudah dibeli oleh eh, konsumennya. Di situ Ustaz letak ininya, letak keharamannya di situ Ustaz. Jadi LKS belum memiliki barangnya Ya, langsung dijual kembali. jazakumullah khair. Lebih spesifik saya Anda jelaskan. Ini riba kata Ibnu Hazm, tak maaf, kata Ibnu Rushd, itu riba dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini riba. Ya, ada yang lebih spesifik? Terakhir, kalau belum, insya Allah saya jelaskan. Silahkan. Bismillah. Ya, Eh, itu karena resikonya langsung ditanggung oleh pembelinya, Ustadz, calon pembelinya. Karena spesifik untuk dia gitu barangnya, bukan dimiliki oleh LKS dan resikonya ditanggung LKS dan bisa dijual ke siapa aja. Pak. Semoga Allah mudahkan kita memahaminya ya. Perkataan belikan untukku berarti status dari lembaga keuangan dia bukan membeli untuk dirinya, dia membeli untuk si nasabah. Kalau pakai uang nasabah, itu apa namanya? Hah? Akad wakalah. Iya atau tidak? Dokter Abli, kalau pakai uang wakalah, saya kasih antum uang. Pak dokter, belikan saya ini. Ini uang 100.000, tolong belikan saya ini. Itu akadnya apa? Wakal. Ya. Tapi kalau saya katakan pakai uang antum, itu apa namanya? Pinjam Ustaz. Nam. Pakai uang Anda berarti Anda talangin. Ya, Anda nalanginnya dan karena bukan untuk Anda beli, akadnya jadi pinjaman. Ya, jadi pinjaman. Maka bila ada pertambahan, yaitu pertambahan dari pinjaman, dinamakan dengan riba. Setuju antum?
Ada yang ingin menambahkan atau mengurangi? Ustaz, silakan. Sudah setuju? Eh, sedikit menanyakan Ustadz. Ya, Jadi kalau kita menyampaikan belikan untukku, itu ya. artinya aku butuh uangmu gitu ya Ustadz ya. Bukan aku butuh barang milikmu yang ingin ku beli gitu ya Ustadz ya. Bukan, bukan. Coba, Anda ada tetangga mau pergi ke pasar. Biasanya kalau tidak tahu saya tinggal dulu di Pekanbaru, itu biasa tetangga yang mau ke pasar, tradisional jalan kaki nggak terlalu jauh, sekitar 3 kiloan. Ya, itu dia biasanya ngomong ke ibu saya, "Oh, nih ada yang mau dititip nih." Paham? Ya, itu kalau ibu saya mau nitip, dia kasih uang. Kalau ini wakalah namanya. Ini uang, tolong belikan. Kalau dia mengatakan, dah pakai uang saya saja dahulu. Berarti dia meminjamkan uang ke ibu saya. Ya atau tidak? Kan pakai uang saya talangin. Bahasa lainnya, udah saya talangin pakai uang saya. Dan saya beli bukan untuk diri saya, untuk kepentingan Anda. Jelas? Itu namanya akadnya Jelas Ustadz. pinjaman. Ketika ada pertambahan, kalau nggak ada pertambahan nggak ada masalah. Kalau dalam kasus ibu saya dengan tetangga, biasanya nggak ada pertambahan. Ya, ini akan sama dengan titip beli. Titip beli yang online sama itu akadnya. Ribanya dari sisi itunya. Kalau dia minta fee, ya. Jadi dalam akad satu kata untukku, untukmu, mengubah dia menjadi halal dan menjadi haram. Jadi jangan remehkan kata-kata ya ikhwan. Kata-kata penting. Dengan satu kata orang bisa masuk neraka. Kan Nabi mengingatkan kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang anak Adam mengatakan suatu kata lebih kecil dari kalimat. Tahwi bihi nar jahannam sab'ina kharifa. Satu kata itu mengantarkan dia ke dalam dasar kerak neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi jangan remehkan kata-kata. Ya, lanjut, Habli. Lanjut, Ustaz. Ya, Ini dikategorikan riba karena bentuk akadnya bukanlah jual beli antara penjual kedua dengan pembeli kedua, melainkan pembeli kedua mewakilkan kecil. kepada Suara antum tidak stabil. Tadi stabil. Melainkan, pembeli kedua mewakilkan kepada penjual kedua untuk membelikan barang seharga 10 dinar dengan uang talangan penjual kedua terlebih dahulu. Karena pembeli kedua mengatakan belikan untukku. Dan hakikat akad ini adalah qard atau pinjaman. Maka penjual kedua tidak boleh mengambil keuntungan sebanyak 2 dinar dari piutangnya. Dan bila pertambahan tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah riba. ya, B. Calon pembeli berkata, beli ruko ini olehmu 100 juta rupiah. Nanti saya berjanji akan membelinya darimu 120 juta rupiah tidak tunai. Dan saya pasti akan memenuhi janji yang mengikat. ya. Mengikat kedua pihak satu pihak. Satu, Ustaz. Itu pihak saja, yaitu pemberi perintah. Ya. Dan dia, kamu beli untukmu. Kalau pertama, beli untukku. Kamu beli dulu ruko ini olehmu, berarti untukmu sekian. Nanti setelah kau beli, aku berjanji. Dan janji aku mengikat. Aku akan beli dengan cara tidak tunai.
Lanjut. Hukum murabahah bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa janji dalam fase ini boleh dibuat mengikat atau ilzami, di mana kedua belah pihak tidak boleh menarik diri dari perjanjian. Ini merupakan pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi, Dr. Sami Hamud, dan juga merupakan fatwa DSN nomor 04/DSN MUI _4 Romawi tahun 2000 tentang murabahah yang berbunyi. Kedua, ketentuan murabahah kepada nasabah. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Dasar hukum dari pendapat ini adalah sebagai berikut. A. Sabda Nabi SAW, la dororo wala diroro. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Bila janji dalam fase ini tidak boleh dibuat mengikat, akan berakibat kerugian bagi pihak penjual. Karena setelah barang dibeli oleh pihak penerima pesanan, dengan mudahnya calon pembeli menarik janji untuk tidak melangsungkan akad. Dan ini adalah mudarat yang dilarang syariat. Agar tidak terjadi mudarat, maka janji dibuat mengikat kedua belah pihak. Tanggapan, cara berdalil ini sangat lemah karena kerugian dalam fase ini tidak harus diatasi dengan mengikat janji untuk membeli. Banyak alternatif lain yang telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya Ibnu Qayyim berkata, apa solusi bagi seseorang yang memerintahkan orang lain untuk membeli sebuah rumah dengan harga 1.000 dirham dan dia berjanji akan membeli darinya dengan harga 1.100 dirham jika orang yang diperintahkan telah membelinya. Sedangkan ia khawatir dengan resiko bahwa setelah rumah dibeli, ternyata pembeli kedua mengikat janjinya. Jawab, hendaklah pembeli pertama meminta khiyar syarat dari penjual pertama bahwa dia berhak mengembalikan barang yang telah dibeli seandainya pembeli kedua mengingkari janjinya. Dengan demikian, mudarat dapat diangkatkan dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Maka kembali kepada hukum asal bahwa janji dalam jual beli tidak boleh dibuat mengikat. Lanjut, Zak. Ya, tanggung. Ya, harus lanjut sampai selesai. Dan 6.13 lanjut, Zak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Antum B. ada kegiatan? Enggak, Zak. Ya, baik. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengharuskan seorang muslim memenuhi janjinya dan menyebut orang yang tidak memenuhi janji dengan sebutan munafik. Tanggapan, dalil ini juga tidak kuat karena janji yang wajib dipenuhi tersebut adalah janji dalam hal kebaikan atau tabaruk dan bukan janji untuk melakukan akad jual beli. Adapun janji untuk melakukan akad jual beli sama statusnya dengan tawar-menawar yang tidak ada keterikatan untuk melanjutkan akad. Dalam majalah Ahkam Adliyah tertera, akad jual beli tidak terjadi dengan sekedar janji. Karena janji semata-mata sama statusnya dengan tawar-menawar. Ya, sebentar. Majalah Ahkam Adliyah itu seperti kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku pada pemerintahan Turki Utsmani. Ya, namanya Majalah Ahkam Al-Adliyah. Ya. Dan banyak berisi kawaid fikih dan kasus-kasus fikih transaksi yang merupakan hukum perdata.
Ya, baik. Lanjut. Pendapat pertama, mereka mengatakan boleh, tetapi dengan syarat mengikat perjanjian antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Ya, seperti itu. Karena kalau tidak, bank syariah udah beli rumahnya. Lalu kalau tidak mengikat, nasabah bilang saya nggak jadi beli. Tentu dia dapat mudarat. Itu. Dan mudarat diangkatkan dalam syariat. Ya. Kemudian dalilnya juga bahwa dia sudah berjanji. Janji dalam Islam kan harus dipenuhi. Harus dipenuhi kan berarti mengikat. Namun dua-dua dalilnya tidak kuat. Janji yang mengikat itu adalah sama dengan akad. Adapun dalam berakad jual beli, janji memang tidak boleh mengikat. Dia bersifat hanya tawar-menawar. Dan dalam keseharian kita kan begitu juga. Anda datang ke sebuah toko, ruko, atau warung, Pak ada ini, oh, lagi nggak ada. Insya Allah siang nanti saya telepon, oh ya siang nanti datang barangnya. Ternyata tidak datang siangnya. Ya apakah Anda berdosa, terus yang punya toko? Enggak kan? Atau ternyata Anda sudah tidak butuh barangnya. Dan Anda nggak datang siangnya itu untuk membeli, padahal barang sudah ada. Apakah Anda berdosa dan menjadi sebuah keharusan untuk bilang nggak jadi? Enggak kan? Ya, baik. Lanjut. Sampai selesai pendapat kedua, kita akhiri. Pendapat kedua, mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa janji dalam fase ini tidak boleh dibuat mengikat atau ilzami, dan boleh saja ia mengingkari janjinya untuk membeli. Inilah pendapat yang terkuat dalam hal ini, dan ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islam. Suara antum kecil lagi, nggak stabil suara antum, akhi. 61. Ya. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa janji dalam fase ini tidak boleh dibuat mengikat atau ilzami, dan boleh saja ia mengingkari janjinya untuk membeli. Inilah pendapat yang terkuat dalam hal ini, dan ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih Oki nomor 40-41 2-5 3-5 tahun 1988 yang berbunyi Al-Mu'adah wahiyallati tasduru minat torofain tajuzu fi bai al-murabahah bisyarti al-khiyar lil mutawa'idain kilaihima au ahadihima fa idza lam yakun hunaka khiyar fa innaha la tajuz li annal muwa'adah al-mulzimah fi bai al-murabahah tushbihul bai' nafsahu haistu yustaratu inda idin an yakuna al-bai' malikan lil mabi'i hatta la takuna hunaka mukhalafatun linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i al insani ma laisa indah. Janji dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli, dalam transaksi murabahah lil amir bisyiro boleh dengan syarat kedua belah pihak mendapat hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Namun bila janji ini mengikat dan tidak boleh menarik janjinya, maka hal ini tidak dibolehkan. Karena janji yang mengikat sama dengan akad. Dan akad atas barang yang belum dimiliki penjual hukumnya bertentangan dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjual barang yang belum dimiliki. Landasan pendapat ini bahwa dilihat dalam akad adalah hakikatnya, bukan namanya.
Maka bila janji itu bersifat mengikat, maka hukumnya sama dengan akad. Dan akad yang dilakukan oleh pihak penjual kedua adalah akad yang batil. Karena dia telah melakukan akad menjual barang yang belum dimiliki berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tabi ma laisa indak. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Keputusan ini juga merupakan standar yang diterapkan oleh AOV dalam mikyar murabahah pasal 2.3.1 yang berbunyi la yajuzus an tashtamil wasiqatul wa'di aw ma fi hukmiha ala mu'adah mulzimah lit tarafain li'annaha tushbihu hina idzin aqadal bai nafsihi qabla tamalluk. Dokumen janji atau yang sejenisnya tidak boleh mengandung perjanjian dibuat mengikat kedua belah pihak, lembaga keuangan dan nasabah, karena perjanjian yang mengikat kedua pihak menyerupai akad jual beli sebelum barang dimiliki. Pendapat ini juga yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ia berkata, wa idza arrojula sil'ata faqala ishtari hadhihi wa urbihuk fiha kada fashtaroha arrojulu fashira'u jaizun walladhi qala urbihuka fiha bil ikhtilar in sa'a ahdatha fiha bai'a wa in sya'a tarokah wa in taba ya'a bihi ala an alzama anfusahuma al amrol awwala fahuwa mafsuhun min kibal syai'ain ahadihima annahu tabaya'ahu qabla an yamlikahu al-bai'. Apabila seseorang menunjukkan sebuah barang kepada orang lain seraya berkata, engkau beli barang ini, setelah itu aku akan membelinya darimu serta memberimu keuntungan. Orang yang diperintahkan boleh membelinya. Adapun orang yang mengajukan permintaan beli dalam hiyar, boleh beli atau tidak. Jika keduanya pada tahap pesanan mengikat janji dengan pemesanan, maka akadnya batal. Karena yang terjadi adalah menjual belikan barang yang belum dimiliki penjual. Ya, cukup. Nomor B, berarti pendapat yang terkuat tidak boleh. Bentuknya yang pertama, belikan untukku. Ini sepakat namanya riba. Yang kedua, beli olehmu, ya, beli olehmu. Setelah engkau beli, aku akan berjanji membelinya darimu dan janji aku mengikat. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama seperti Dr. Al-Qardawi itu yang diikuti oleh DSN MUI boleh. Dan itu memang yang dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia. Adapun pendapat yang mayoritas para ulama, AYOV, OKI, Konferensi Nasional, mengatakan itu tidak boleh. Karena bila janji nasabah untuk harus membeli mengikat, sedangkan barang belum dimiliki oleh bank syariah, maka dia sudah menjadi akad. Bila sudah menjadi akad, berarti bank syariah menjual barang belum dimiliki dan hukumnya haram. Ini yang ketiga, bentuk yang ketiga dari transaksi yang dilakukan dalam murabahah. Maka inti poinnya dalam poin ini, seorang yang akan memahami, memberikan hukum dalam suatu kasus, tanyakan, ya, lafaznya seperti apa
bunyi teksnya seperti apa. Bila yang ada yang tertulis lebih baik. Ya, apalagi biasanya orang tua mengatakan kalau saya wafat ini seperti bunyi lafaznya itu seperti apa. Beda lafaznya, beda konsekuensinya. Baik, saya kira cukup penjelasannya. Mohon maaf agak eh, terlambat sedikit karena ada kesalahan teknis. Tapi masih kita buka 1-2 pertanyaan sampai jam 6.30. Silakan. Alhamdulillah, silakan yang mau bertanya. Syafiq, ada 2 pertanyaan. Silakan. Alhamdulillah. Syukron Dr. Habli. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin meluruskan pemahaman Anda Ustaz. Kalau tidak salah di mi'yar tentang murabahah, AAOIV itu membolehkan janji satu pihak ya Ustaz. Jadi yang tidak boleh itu dari AAOIV dua belah pihak. Jadi apakah memang AAOIV berbeda pendapat dengan OKI di sini atau bagaimana Ustaz? Afwan. Janji satu pihak tidak mengikat nama, tidak transaksi namanya. Namanya akad, ada orang berakad satu pihak. Tidak ada Ustaz. Nah, dia berjanji sepihak, bukan akad namanya. Oh iya Ustaz. Anda Itu dalam bab berjanji mau menikahi gadis X, mengikat janji Anda. Sedangkan bapak perempuan tidak ada berjanji untuk menikahkan kepada Anda. Itu Anda nikah namanya. enggak Ustaz. Itu, Nggak ada. itu Iya Ustaz. namanya Anda baper sendirian. Ya, seperti itu. Itu bukan akad ya, akhi. Betul. Oh, iya. Berarti Jazakallah. yang dibahas di sini memang janji yang sepihak itu boleh ya Ustaz ya? Yang Janji satu atau satu sepihak boleh. Kalau nasabah mengikat tapi bank tidak mengikat, tidak ada masalah. Oh iya Ustaz. Tapi Syukran, bank Ustaz. tidak mengikat itu tidak ada aturannya. Maka yang dibahas di sini, apakah bank ketika dia menjanjikan boleh tidak mengikat? Kalau bank menjanjikan tidak boleh Ustaz. Bank menjanjikan tidak boleh tidak mengikat. Karena aturannya mereka lembaga keuangan yaitu lembaga trust. Iya Ustaz. Percayaan. Kalau dia janji kemudian nggak dipenuhinya, itu tidak ada mendapatkan kepercayaan di tengah masyarakat. Maka karena itu yang dibahas di sini adalah janji dari pihak nasabah, calon pembeli. Karena janji bank itu pasti mengikat. Kalau dia tidak mengikat, bisa dia diadukan ke regulatornya dan diberikan sanksi. Oh iya Ustaz. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, Pertanyaan kedua, Abu Zaid Alfan. Izin mau nanya Ustaz, meluruskan pemahaman juga Ustaz. Di sini ya, kan tadi kalau dia dengan jelas mengatakan belikan untukku, itu kan jadi akad nakot dan pinjaman. Nah, ya, kalau misalkan samar Ustaz, beliau mengatakan, katakanlah kita LKS Ustaz. Di sini anak sama teman-teman kan buka koperasi syariah Ustaz. ya. Kebanyakan itu calon nasabah datang mengatakan, eh, anak pengen motor untuk ini sekolah anak. Tapi tidak bilang ini. Dia mengatakan anak mau kredit motor. Itu gimana Ustaz? Anak masih bingung Ustaz. Itu kan dia bilang tidak belikan untukku. Anak pengen, ini udah alhamdulillah pengen. Semoga dimudahkan Allah. Dia Nanti dia kan, mau ngeredit Ustaz. bentar. Datang Iya itu. paham saya, cuman kan dia ada perintah untuk beli untuk dia. Ya, Oh ya siap siap pada paham waktunya paham. dia tidak menghadirkan nggak ada masalah. Pak udah ada. Lah kan kamu pengen beli motor ya udah pengen semoga dimudahkan Allah. Di akad tertulisnya ada enggak? Di aplikasinya dia mengatakan apa bunyinya ada atau tidak? Di aplikasi yang ditangani ketika pengajuan sebelum formulir akad. Ada bunyi. Gak ada Ustaz. Kalau Ya kita udah. Kalau ketika nggak ada ada bunyinya, pengajuan, kalau tidak ada, kalau pengajuan tidak ada di atas kertas, ya tinggal dengar ucapan dia.
Kalau dia mengatakan, ya saya pengen, ya alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Kalau dia pun Berarti kalau mengatakan, saya pengen Anda membelikan untuk saya. Itu bukan akad yang mengikat kata pengen. Kata pengen itu keinginan, bukan berakad. Anda pengen menikah. Sudah nikah namanya. belum. Ya udah, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kalau akad menjadi nikah, paham cepat. Akad jual beli, ya, tawar menawarnya dengan Ustaz panjang. Terakhir Nazrul. Ya, Ustaz. Kalau satu kali Ustaz, kalau misalkan mereka salah, kita harus benarkan ya Ustaz, Ya iya, perkataan yang mereka salah. jelaskanlah. Itulah fungsi lembaga keuangan syariah. Selain Anda berjualan, juga Anda mengedukasi. Siap Ustaz, barakallahu fiik, hayakumullah. Oke. Terakhir Nazrul. Ya Ustaz, mau nanya Ustaz, saya pernah melakukan KPR Ustaz Ya. di Bank Syariah. Nah, itu pertama ada formulir yang diisi, tapi Ya. itu tidak mereka sebut akad Ustaz. Nah, kemudian nanti setelah eh, Bunyi formulirnya apa? Masih ingat? Nazrul? ya sudah lupa Ustaz, tapi ada nama Ayo. penjual ditulis di situ, alamat penjual, nama saya, penghasilan saya di situ, ada di situ gitu. Iya, iya, enggak dari atasnya. Enggak ada gitu. Saya bertanya dewa begini, begini, begini. Enggak ada. Waduh, lupa Ustaz, saya Ustaz. Ya udah. Kalau Anda lupa, saya nggak bisa menghukumi benar atau Enggak, salah. tapi ada yang disebut akad oleh mereka itu nanti ketemu Ustaz, yang pembeli pertama. Nggak ada masalah karena itu yang belakang nanti akad ini bisa jadi akad, bisa jadi tidak. Cuman karena Anda lupa, ya nggak ada hukum satu yang lupa. Ya, Ustaz. Jelas? Tapi formulir itu termasuk yang penting, harus diperhatikan Ustaz ya. Ya iya, kan ada tanda tangan. Tanda tangan itu artinya setuju Anda. Iya, Qobul iya. namanya. Qobil sama itu. Oh, bukan hanya Buktinya, pada saat ketemu. buktinya Anda kalau di depan notaris Anda tanda tanganin saja, rumah Anda berpindah kepada orang lain. Kalau Anda tidak mengucapin saya jual saya apa, hanya tanda tanganin, dah Iya, berpindah rumah Anda ke rumah orang lain, milik orang lain. iya, iya. Iya, Ustaz. Allah Jadi ibadah. ada dua, yang satu formulir, yang kedua akad yang setelah ketemu semuanya itu Ustaz ya. Jadi dua-duanya itu juga sama Ya, ininya Ustaz. iya, iya. Ada itu. Ya, silakan itu Ustaz. Baik. Semoga bermanfaat ikhwani wa akhwati fillah dan jazakumullah khair kepada teman-teman yang para panitia yang menyediakan waktunya. Ya, memang hari ini ada kesalahan teknis. Semoga di lain waktu Allah mudahkan dan semoga tidak mengurangi pahala dari sisi Allah bagi mereka atas keterlambatan kajian hari ini. Semoga di hari yang lain bisa lebih dimudahkan untuk on time sehingga teman-teman yang punya kegiatan yang lain yang sudah tertata rapi kesehariannya bisa juga mengikuti. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga menjadi amal jariah. Jazakumullah khairan kepada para peserta. Mohon maaf atas kendala teknis pada hari ini dan pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mohon pertanyaan yang tadi sudah di chat untuk di save dan ditanyakan di kajian berikutnya yang lain. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana habli izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan dak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutup ya.